Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini akan semuanya menambah pengetahuan secara empirik, pengalaman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke guys, setelah berganti baju menjadi seragam sekolah dan kita akan menuju ke kantor DPRD provinsi yang ada di Jawa Timur yang berada di Surabaya, dan kita dalam proses perjalanan, dan sebelum sampai ke sana kita harus menikmati perjalanan-perjalanan yang ada di sini atau pemandang-pemandang yang ada di Surabaya. Oke, kita telah sampai di kantor DPRD provinsi yang ada di Surabaya ini. Tempatnya sangat besar sekali ya guys ya. Nah, marilah kita masuk ke dalam, ke isi atau apa yang ada di dalam kantor DPRD tersebut. Mari kita masuk, ikut saya. Ini mungkin tempat penerimaan tamu dari tamu-tamu yang ada dari luar daerah Surabaya, dan ini kita lagi registrasi untuk bisa izin bisa masuk ke dalam kantor DPRD yang ada di sini. Nah, yes. Kita telah berada di dalam kantor DPRD Provinsi Jawa Timur yang ada di Surabaya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada miniatur yang sangat cantik sekali dan sangat bagus sekali yang menggambarkan tentang kantor DPRD tersebut. Bahwasanya kantor DPRD tersebut masih bersifat sangat kuno, masih memiliki hal-hal yang masih kuno, seperti kita lihat di sini
bentuk gentengnya itu masih berbentuk kuno seperti zaman-zaman Majapahit. Dan juga dilihat di depan sana ada seperti tembok yang dia itu menunjukkan bahwasanya dia itu masih bernuansa-nuansa istana. Bahkan di dalamnya ini masih ada banyak sekali nuansa-nuansa seperti istana, seperti arsitektur dari kayunya ini yang menunjukkan bahwasanya kantor DPRD ini tidak melenceng dari istana-istana yang ada di dalam negara Indonesia, yaitu istana-istana Jawa. Nah, terus kalau kita lihat ke sana, terdapat podium yang ini berfungsi untuk orang yang menjabat atau orang yang menjabat di kantor ini untuk menyampaikan isi dari pikiran dia kepada orang-orang yang ada di dalam ini, atau bisa bersifat musyawarah kepada orang-orang. Dia itu berpendapat dari podium tersebut. Nah, terus kita ke sana, terdapat foto-foto orang. Kalau kita lihat di sini ada 6 foto orang yang menjabat di kantor DPRD tersebut. Yang pertama ada Bapak Adi Karyono sebagai penanggung jawab dari kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dia itu kedudukan sebagai Gubernur Jawa Timur. Yang selanjutnya ada Dr. Muhammad Musyafak sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan Ketua DPRD tersebut memiliki 4 wakil. 4 wakil tersebut adalah Denny Wicaksono SSOS, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, wakil kedua adalah Bapak Hidayat SAAG MSI sebagai Wakil Ketua kedua DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga ada Bapak Plegur Pirang Janggono SH, Wakil Ketua ketiga DPRD Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Ibu Sri Wahyuni SKEP NS, Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, ini orang-orang yang menjabat di kantor DPRD tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalamnya lagi terdapat seperti nasi kuning yang dijadikan tumpeng. Nah, di sisi kanan tersebut ada ruang badan anggaran. Nah, dan di sisi kiri saya ada ruang badan musyawarah. Nah, ini kedua ruang ini sangat berfungsi sekali. Kalau badan musyawarah ini berfungsi untuk kita itu bermusyawarah kepada orang-orang. Kalau ruang badan anggaran ini terisi beberapa anggaran-anggaran negara yang ada di dalam ini. Nah, terus di sini ada kolam ikan. Nah, yang isinya terdapat ikan sibeh, buaya, dan juga ada penyu. Terus kalau kita lihat di sini banyak sekali pemandangan-pemandangan yang sangat indah yang bisa membuat pikiran kita sangat fresh. Nah, bahkan di sini disiapkan kolam yang isinya terdapat ekor ikan aligator dan juga ada seekor penyu satu. Ini aula utama mau kidul lor apa kulon? Ini dia isi dari kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Sangat bagus sekali ya guys.
bagaimana menanamkan leadership, bagaimana menanamkan bahwa santri itu cakupannya tidak hanya belajar di ruang keagamaan saja, tapi juga harus mengenal lebih luas bagaimana masyarakat di Jawa Timur khususnya. Dan alhamdulillah saya kan juga masih menempuh S3 PSDM di Universitas Erlangga, sehingga adik-adik ini saya ajak kemari supaya kenal lebih dekat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Menyampaikan selamat datang kepada adik-adik dan ustadz-ustazah dari Pondok Pesantren Al-Zikro Kabupaten Banyuwangi. Selamat datang di gedung parlemen. Gedung rakyat ini adalah gedung kita semua, sehingga kemudian kalau pagi hari ini adik-adik bisa hadir secara langsung didampingi oleh ustadz dan ustazah. Alhamdulillah kami menyambut dengan rasa sukacita dan gembira. Sebagaimana tadi di awal kami masuk bahwa kami menyampaikan mudah-mudahan regenerasi ini akan berganti kepada adik-adik semua, ustazah semua. Sebagaimana tadi disampaikan sudah kemarin mencoba, tapi kemudian belum ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan kita sama-sama selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan wabil khusus ustaz-ustazah, adik-adik dari Pondok Pesantren Al-Zikro Banyuwangi ini. Satu dari sekian banyak komisi. Jadi kalau di DPRD provinsi itu ada komisi A sampai komisi E. Komisi A itu terkait pemerintahan, komisi B terkait dengan perekonomian, komisi C terkait dengan keuangan, komisi D pembangunan, dan komisi E Kesra. Ya, Kesra itu di dalamnya ada termasuk mitra kerjanya komisi E itu Dinas Pendidikan. Bahwasanya yang kami ketahui minimal ada dua dalam bentuk negara di Indonesia, di dunia. Yang pertama adalah monokrasi, yang kedua adalah demokrasi. Jadi sebenarnya begini, Pak Dede ya, zonasi itu baik. Kalau jumlah pemerataan lembaga itu juga diperhatikan oleh pemerintah daerah. Yang mana memang kita sering sekali mendampingi guru-guru yang menjadi korban atau mungkin juga menjadi pelaku yang diduga melakukan tindak kekerasan kepada siswa seperti itu. Guru itu kan tugasnya mendidik, membimbing, dan seterusnya. Sehingga aturannya pun masih baku di Undang-Undang 14 tahun 2005. Saya usul agar ilmu bahasa Arab ini tonjolkan pada jenjang-jenjang pendidikan. Makanya saya setuju sekali kalau undang-undang perlindungan guru diusulkan dari PGRI, Pak. PGRI dulu, nanti kita bahas di DPRD, kabupaten, provinsi, DPR RI. Mengucapkan selamat datang di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur.
Oke guys, kita telah berkegiatan dari kantor DPRD daerah menuju ke kantor KUKM atau Dinas Koperasi yang ada di Surabaya. Sekarang kita akan menuju ke penginapan kita, yaitu penginapan Wisma. Dan ini kita perjalanan menuju penginapan Wisma. Ayo kita ikut ke perjalanan ke sana. Tapi sebelum kita perjalanan ke penginapan Wisma, kita melihat terlebih dahulu galeri-galeri batik yang ada di KUKM ini atau kantor Dinas Koperasi yang ada di Surabaya. Nah, kita menuju ke sana terlebih dahulu. Ini adalah tempat pameran-pameran yang ada di Dinas Koperasi daerah Surabaya. Nah, ayo kita masuk ke dalam, kita review isinya. Di sini banyak sekali batik-batik yang berasal dari Jawa Timur, seperti batik dari Kabupaten Pamekasan, batik dari Kabupaten Bangkalan, dan juga ada batik dari Kabupaten Banyuwangi juga di sini. Nah, dan di sini juga terdapat batik dari Kabupaten Ponorogo. Nah, tidak hanya batik saja, tapi ada juga tas-tas yang ada di sini. Nah, tas-tas yang terbuat dari kulit. Nah, juga di sini ada banyak sekali hiasan-hiasan. Ada dompet, ada juga anting-anting. Nah, ada topi dan juga di sini ada kalung dan gelang. Nah, ini isi dari pameran yang ada di Dinas Koperasi daerah Surabaya. Nah. Oke guys, kita telah sampai di Universitas Islam Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Nah, sekarang kita akan studi banding di universitas ini, dan kita akan mengadakan diskusi dengan dosen-dosen yang ada di sini. Nah, oke, kita sekarang akan masuk ke dalam ruangan yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa sekalian, selamat datang di vlog kami. MA Adikro sedang melaksanakan study tour. Jadi ikuti terus perjalanan video kami. Saya ingin mendekatkan anak-anak ini dengan fakta kehidupan nyata bahwa ternyata di pondok itu tidak cukup kalau kita tidak membangun pola pikir dan sistematika berpikiran.
Nah, kita tadi setelah melakukan diskusi yang sangat seru sekali yang ada di dalam kelas bersama dosen-dosen yang hampir menuju dengan jurusan berikutnya yaitu profesor. Nah, sekarang kita akan menuju ke perjalanan selanjutnya, yakni perjalanan menuju ke Universitas Airlangga yang ada di Surabaya. Nah, tadi kita membahas tentang Fakultas Ilmu Al-Quran dan juga Ilmu Tafsir. Mungkin di Universitas Airlangga mungkin beda fakultas lagi. Mari kita ikuti jalan-jalan hari ini. Ke Universitas Airlangga Surabaya, dan sekarang kita berada di Museum Kematian yang di dalamnya membahas tentang bagaimana cara orang-orang itu mengubur mayat atau orang mati, dan juga kita harus mengetahui karakteristik tulang benulang dari mayat tersebut. Apakah mayat tersebut termasuk mayat yang lama ataupun mayat yang masih baru. Nah, ini dibahas di Museum Kematian. Nah, di sini banyak sekali. Nah, di samping ada tuh persembahan manusia modern Homo sapiens di dunia. Nah, dan juga di sini ada kuburan Nemo Toraja atau adat istiadat yang ada di daerah Toraja, yakni ritual Mak Nene yang mana ritual tersebut adalah mengganti baju dari leluhur mereka yang telah mati. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi untuk mempelajari tentang kematian dan juga tentang tulang benulang yang akan diteliti oleh kita semua. Di Raden Rahmat ataupun di Masjid Agung dan Makam Raden Rahmat atau sering disebut dengan Sunan Ampel. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam, dan sembari menunggu kita masuk ke dalam, kita akan melihat-lihat pemandangan-pemandangan yang ada di sini ya guys ya. Nah, bisa dilihat di sini sangat ramai sekali, bahkan banyak sekali tempat-tempat yang menjual baju, dan juga di sini banyak sekali makanan-makanan yang sangat enak untuk dinikmati. Ayo kita masuk ke dalam jalan menuju ke Masjid Agung dan Makam Raden Rahmat dan Sunan Ampel.
sudah berkunjung ke makam Sunan Ampel dan kita telah melaksanakan sholat duhur dan asar. Setelah ini kita akan mampir ke tempat oleh-oleh yang ada di daerah Situbondo atau Bondowoso. Ayo kita menuju ke bus sebelum kita telat atau terlambat dan ditinggal. Setelah kita habis datang dari makam Sunan Ampel, sekarang kita perjalanan menuju pulang dan kita mampir sebentar di oleh-oleh Probolinggo. Nah, sekarang kita mau review terlebih dahulu apa saja yang ada di oleh-oleh Probolinggo ini. Ayo kita masuk ke dalam sana. Di sini banyak sekali jajanan-jajanan dan juga banyak sekali baju-baju yang bisa kita beli. Nah, seperti jajanan di sini ada kue bakia khas dari Probolinggo dan juga ada pia dan bakpia di sini. Nah, banyak sekali jajanan-jajanan. Bahkan di sini ada celana dan juga rok-rok yang dijual. Ada sandal dan juga ada baju di sini. Nah, bahkan di sini ada hiasan-hiasan yang bisa kita pajang di rumah kita nanti. Nah, sekarang saya mau beli-beli terlebih dahulu ya guys ya.